Eksistensi dakwah virtual di masa pandemi COVID-19. Pada saat ini, dunia telah dihebohkan dengan munculnya pandemi COVID-19. Sampai banyak negara yang aspek perekonomiannya sudah melemah bahkan jatuh dan tak terkontrol, juga karena rasa cemas dan takut yang mengancamnya dari penyakit tersebut. Pada saat ini, pemerintah telah menetapkan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Sebagai aktivitas dihentikan dengan mulai meliburkan sekolah dan kampus, tempat hiburan dan wisata ditutup, dan lain-lain, serta melakukan lockdown di beberapa daerah. Tentu hal ini belum bisa mencegah penyebaran virus secara maksimal. Dengan melakukan physical distancing, dengan isolasi diri, serta mengikuti anjuran dokter, kita dapat terhindar dari virus tersebut. Semenjak dunia dilanda pandemi COVID-19 beberapa bulan terakhir ini, maka terjadi banyak perubahan. Pandemi COVID-19 membawa dampak yang besar bagi masyarakat Indonesia. Wacana normal yang telah diberlakukan secara garis besar tetap membatasi interaksi antara individu. Mengenai dampak dakwah virtual ini juga dirasakan oleh para aktivis dakwah yang masih bebas dan frontal dilakukan secara tatap muka. Karena sekarang ini kan diganti virtual, karena sebelumnya mimbar dan kajian diskusi serta silaturahim itu masih dapat dilakukan. Namun sekarang itu semua telah dibatasi sejak adanya pandemi COVID-19, ditambah dengan pemberlakuan new normal, sehingga muncullah wacana dakwah virtual untuk tetap menjaga ruh dan semangat dakwah di era new normal ini. Sebab umat semakin haus akan pencerahan keagamaan. Tidak hanya berbentuk teks, namun juga visual pun ramai dimunculkan, seperti Facebook, Instagram, YouTube, dan lain sebagainya. Secara fundamental, dakwah Islam itu diorientasikan kepada upaya-upaya perwujudan umat Islam yang lebih baik lagi. Dakwah adalah kewajiban untuk seluruh umat muslim untuk membangun peradaban manusia dari yang dulunya jahiliyah kepada kebaikan, dan dakwah tersebut dijelaskan oleh surat Ali Imran ayat 104. Dan seluruh umat muslim wajib menyampaikan dakwahnya dengan porsinya atau perjuangannya masing-masing, seperti dosen, guru, nelayan, petani, pedagang, dan lain-lain. Dan media atau metode yang digunakan bisa beragam, seperti ngaji, kitab, atau bisa menggunakan media cetak atau internet, sehingga kita bisa istiqomah untuk berdakwah. Apalagi kita di era sekarang yang masa pandemi bisa menggunakan media tersebut seperti koran, buletin, atau internet seperti YouTube dan lain-lain, sehingga kita bisa istiqomah. Metode dakwah yang digunakan yaitu aplikasi metode dakwah tidak cukup hanya mengandalkan metode tradisional, melainkan perlu diterapkan penggunaan metode dengan situasi dan kondisi zaman. Karena dunia cyber ini adalah dunia yang tidak bisa lepas dari internet, maka untuk melakukan aktivitas dakwah juga menggunakan media komunikasi yang bersifat cyber, seperti menggunakan Facebook, email, Twitter, YouTube, ataupun dengan berkombinasi antara media-media tersebut, sehingga dakwah bukan hanya terkesan berisi ajaran agama, tetapi penyampaiannya juga dikemas dalam bentuk yang lebih menarik. Terlebih masa sekarang muncul istilah konvergensi media yang memungkinkan terjadinya penggabungan media telekomunikasi konvensional dengan internet. Dengan adanya internet, masyarakat yang memiliki laptop, iPad, atau perangkat gadget lainnya akan mudah dapat mengakses informasi yang dibutuhkan. Coba kita bayangkan jika seandainya dakwah bisa dikemas dan dimodifikasi seperti itu, sehingga dakwah pun muncul dengan wajah baru yang bersifat dakwah up to date. Langkah-langkah mengaplikasikan dakwah virtual. Yang pertama, kita harus memberikan pelatihan kepada dai. Yang kedua, kita harus menentukan aplikasi apa yang akan kita gunakan. Kita bisa menggunakan Google Meet, Zoom, Skype, webinar on air, dan lain-lain. Yang ketiga, kita harus membuat landing page atau website dan artikel di website. Yang keempat, kita harus menentukan tema yang tepat. Yang kelima, kita harus menentukan audiens kita. Yang keenam, kita harus menentukan waktu yang tepat.